Hai semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang di video ini. Kami merupakan kelompok 4 dari program studi pendidikan bahasa Inggris untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Dan saya Ikhwan Syahputra. Saya Taufik Kurniawan. Nama saya Jeremia Putra Pasca. Beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan tentang teori-teori belajar, di mana teori belajar ini perlu kalian ketahui dibagi menjadi 4, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan juga konstruktivisme. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan teori pembelajaran yang dianut oleh Geek dan juga Berlier. Merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku setiap individu akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon sebagai hasil dari proses pembelajaran. Stimulus di sini dapat diartikan sebagaimana saat guru memberikan pertanyaan atau menjelaskan sesuatu terhadap siswanya. Lalu sebagai respon dari stimulus tersebut, siswanya akan langsung memikirkan pertanyaan ataupun pernyataan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Beberapa prinsip utama yang dimiliki oleh teori behaviorisme ini adalah tentang stimulus dan juga respon seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Lalu ada positive reinforcement dan juga negative reinforcement. Lalu ada pembentukan perilaku dan juga ada kepunahan. Untuk beberapa tokoh dari teori behaviorisme ini saya akan menyebutkan 3 tokoh. Yang pertama adalah Ivan Petrovic, kedua adalah Edward Thorndike, dan juga yang terakhir adalah John B. Watson. Teori behaviorisme ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihan dari teori behaviorisme ini bahwa teori ini cocok untuk diterapkan melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Lalu untuk pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi kondisi belajar terhadap siswanya. Tentunya kelemahan-kelemahan teori behaviorisme ini juga ada. Beberapa di antaranya adalah pembelajaran siswa yang berpusat kepada guru sehingga kurang memiliki kreativitas terhadap anak tersebut. Lalu yang kedua adalah mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Untuk contoh kasus di sini, saya akan menjelaskan contoh kasus penelitian yang telah dilakukan oleh John B. Watson terhadap anak yang berumur 8 bulan yang bernama Albert. Di sini Albert yang merupakan awalnya dia tidak takut terhadap tikus yang berwarna putih, dibuat takut oleh tikus yang berwarna putih setiap dia melihatnya, ataupun hewan-hewan lain yang memiliki bulu berwarna putih. Hal tersebut terjadi karena John B. Watson memberikan stimulus berupa setiap kali Albert melihat tikus putih, John B. Watson akan memukul palu ke benda logam sehingga akan menghasilkan bunyi yang sangat-sangat nyaring. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga Albert tersebut memiliki respon di mana dia akan takut untuk melihat tikus putih. Baiklah, saya Jeremia Putra Pasca akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang dimana para pengajar lebih memfokuskan proses belajar siswa daripada hasil belajar siswa tersebut. Contohnya yang dimana para guru lebih mencondongkan muridnya tentang bagaimana bisa menghasilkan sesuatu dalam proses belajar mengajar daripada melihat hasilnya buruk atau baik. Demikian. Selanjutnya ada teori konstruktivisme, yaitu adalah teori pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu hal yang baru di dalam pembelajaran, seperti murid didorong untuk berpikir lebih kreatif dan membuat sesuatu yang baru dalam teori-teori pembelajaran yang diajarkan, tidak hanya terpaku di dalam sebuah definisi atau sebuah ilmu, tetapi bisa membuat teori baru dalam proses belajar dan mengajar. Demikian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme. Apa sih teori belajar humanisme itu? Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia
di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Nah, berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Carl Rogers, teori humanisme membahas tentang belajar dan pembelajaran. Teori humanisme menurut Carl Rogers ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Nah, sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersifat hierarkis atau tingkatan. Nah, menurut Maslow, tingkatan kebutuhan manusia ada 5, yaitu 1. Fisiologis, 2. Rasa aman, 3. Sosial, 4. Penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanisme. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Adapun menurut ASECAF 2011, kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah sebagai berikut. Pertama, tersedia fasilitas atau sarana prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya, harus tersedia berbagai macam bahan atau sumber pelajaran yang diperlukan. Yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat, tidak dilarang berbicara, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Nah, yang ketiga, terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik tersebut. Yang keempat, jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menanganinya masalah tersebut dengan jalan berkomunikasi secara pribadi tanpa melibatkan suatu kelompok. Yang kelima, guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid dengan membuat catatan dan penilaian secara individual dan minimalisir tes formal. Yang keenam, adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru, dalam arti guru boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya atau team teaching. Yang ketujuh, guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Nah, berikut adalah cara penerapan teori belajar humanisme. Nah, menurut Perny NN 2019, pengalaman belajar memiliki relevansi dengan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Berikut penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, peserta didik perlu dihindari dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik dapat mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan teori-teori belajar yang telah dijelaskan oleh kelompok saya, dan diharapkan dengan penjelasan ini kalian bisa dapat mengerti lebih jauh tentang teori-teori belajar tersebut, dan mungkin kalian bisa menerapkannya sehingga dapat belajar dengan efektif. Terima kasih.